Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah, NIM 19073052, jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik UNP, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya sekarang akan membahas tentang sensor-sensor yang ada pada kendaraan mobil. Baiklah, yang pertama yaitu sensor MAF. Sensor ini termasuk ke dalam jenis sensor aliran. Sensor MAF ini atau mass airflow sensor berfungsi untuk mengukur jumlah aliran udara yang masuk melalui throttle flow. ECM menggunakan informasi ini untuk menentukan lamanya proses injeksi bahan bakar dan akan menghasilkan perbandingan campuran udara dan bahan bakar yang baik dan benar. Jadi, di dalam MAF meter terdapat wire platinum atau pemanas yang diharapkan untuk aliran udara masuk dengan menggunakan arus yang spesifik pada wire ECM. ECM memanaskan wire ini untuk menaikkan temperatur aliran udara masuk, mendinginkan wire, dan internal termistor membuat efek pada tahanannya untuk menjaga harga arus yang konsisten. ECM ini mengubah tegangan pada komponen pada MAF meter yang level tegangannya sesuai dengan udara yang mengalir pada sensor ECM. ECM ini mengartikan tegangan sebagai jumlah udara yang masuk. Rangkaian konstruksi yang terdiri dari platinum hot wire dan temperatur sensor ini merupakan rangkaian jembatan dengan power transistor yang mengontrol tegangan pada A dan B tetap sama. Oleh karena temperatur, jadi MAF ini digunakan untuk mengetahui debit udara yang masuk mesin pembakaran internal, bahan bakar injeksi, dan informasi massa udara yang diperlukan oleh unit kontrol mesin atau ECU untuk menyeimbangkan dan memberikan massa bahan bakar yang benar-benar diperlukan oleh mesin. Dan akuisisi pada MAF. Akuisisi data MAF ini dikembangkan menjadi suatu sistem pengukuran atau pengambilan data jarak jauh yang disebut dengan telemetri, yang menggunakan gelombang radio atau sinar inframerah. Sistem ini digunakan untuk mengatur kekuatan sinyal yang ada pada dasarnya diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, sinyal yang berasal dari pengukuran langsung, besaran-besaran listrik. Besaran listrik berupa tegangan, frekuensi, atau tahanan, dan hal-hal lainnya yang sering dijumpai dalam pengujian komponen elektronik. Yang kedua yaitu sinyal yang asalnya dari transducer, misalnya strain gauge dan lain-lainnya. Dari prinsip kerja dari MAF yaitu mengubah tegangan atau tekanan udara yang masuk menjadi sinyal tegangan. Baiklah, yang kedua yaitu sensor ECT. Jadi sensor suhu pendingin atau ECT digunakan untuk mengukur suhu pendingin mesin-mesin pembakaran internal. Jadi pembacaan pada sensor ini akan diteruskan dan dikembalikan lagi ke ECU yang datanya digunakan untuk menyesuaikan injeksi bahan bakar dan waktu pengapian. Pada beberapa kendaraan sensor juga terdapat digunakan untuk menyalakan kipas pendingin mesin, dan data juga dapat digunakan untuk menyediakan bacaan untuk mengukur suhu pendingin di dashboard. Biasanya ECT terletak di bawah DCV pada mesin short C. Kemudian karakteristik dari sensor ECT ini yaitu ketika suhu mobil meningkat, ECT akan menjadi panas dan akan memberikan resistensi yang lebih rendah. Dan ketika suhu mobil menurun, maka reservoir ECT akan naik. Fitur ini yang disebut juga dengan termistor negatif temperatur koefisien.
Prinsip kerja dari sensor ECT ini adalah mengubah variasi resistansi ECT ke variasi tegangan untuk diproses lebih lanjutnya oleh ECU. Sensor ECT ini kemudian terhubung dalam rangkaian yang memiliki tegangan referensi lebih dari 5 volt pada saat mesin dingin dan pada saat temperatur sekitar 20 derajat Celcius. Resistansi antara 2000 ohm sampai 3000 ohm. Setelah mesin hidup, temperatur air radiator akan meningkat dan kemudian ECT ini secara bertahap juga akan memanas. Dan resistansi akan berkurang secara proporsional. Pada saat temperatur mencapai 90 derajat Celcius, resistansi ECT ini akan ada pada kisaran 200 sampai 300 ohm. Selanjutnya yaitu cara pengukuran pada sensor ECT. Yang pertama yaitu lepaskan konektor sensor ECT, lalu hidupkan kunci kontak dan ukur tegangan referensinya. Nilai tegangan referensinya yaitu berkisar sekitar 4,8 sampai 5,2 tegangan. Yang kedua yaitu hubungkan konektor ECT sensor dan mengukur tegangan pada terminal sinyal sesuai dengan suhu mesin pada 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Biasanya pada kisaran 1,8 sampai 2,5 tegangan. Kemudian lepaskan koneksi konektor sensor ECT dan ukur resistansi sensor ECT tersebut. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu sensor APP atau Accelerator Pedal Position. Sensor APP ini terdiri dari stator yang mencakup kumparan eksitasi kumparan penerima dan unit evaluasi elektronik. Dan juga rotor dibentuk dari satu atau lebih loop konduktif tertutup dengan geometri tertentu. Penetapan tegangan bolak-balik ke koil transmisi menghasilkan medan magnet yang menginduksi tegangan pada koil penerima. Di stator ini proses dalam unit evaluasi elektronik dan kemudian dikirim ke unit kontrol dalam bentuk tegangan arus searah. Ini mengevaluasi sinyal dan meneruskan ke pulse yang relevan ke akuator katup throttle APP. APP ini terletak pada bawah pedal gas. Sensor APP ini dipasang pada throttle body ITC-SI. Sensor APP ini mengubah gerakan dan posisi pedal akselerator menjadi dua sinyal listrik secara elektrik. APP ini identik dengan operasi dengan TPS. Perangkat ini terdiri dari magnet permanen. Jadi belitan dan inti besi lunak itu dipasang dekat disk reduktor. Disk ini memiliki 34 gigi yang berjarak 10 derajat dengan interval di sekeliling valve list disk yang memiliki 2 gigi yang hilang, terpisah 180 derajat pada posisi yang telah diketahui pada sebelum TDC. Sensor berikutnya yaitu yang keempat ialah sensor MAP. MAP sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui tekanan udara yang masuk kepada intake manifold. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk setelah tutup gas dan digunakan pada mesin injeksi jenis DIVI. Penerapan sensor MAP ini yaitu pada mesin mobil Ford yang berguna untuk mendeteksi seberapa tingkat kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Umumnya, kevakuman tersebut karena adanya hisapan yang terjadi pada mobil Ford yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegangan tertentu yang akan dikirim ke ECU mesin. Karakteristik MAP sensor yaitu jika dibandingkan airflow meter dalam mengukur jumlah udara
Komponen mekanis sedikit tidak berpengaruh terhadap kebocoran pada manifold dan perubahan tekanan udara luar. Prinsip fisik sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat tekanan sinyal berubah. Jadi sensor MAP merubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Prinsip kerja MAP yaitu menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan intake manifold akan membuat tekanan sinyal berubah, sehingga MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP memiliki tiga buah konektor kawat, antara lain yaitu ground, sinyal referensi dari komputer 5 volt, dan sinyal kembali. Tegangan output biasanya meningkat saat throttle dibuka dan vakumnya menurun. Sebuah sensor MAP yang membaca 1 atau 2 pada idle membaca 4,5 volt sampai 5 volt saat throttle terbuka lebar. Selanjutnya yang kelima yaitu sensor ISC atau idle speed control. Sensor ini termasuk ke dalam sensor aliran, yang dimana fungsi dan cara kerjanya yaitu ISC ini merupakan rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melalui idle port ketika katup gas dalam kondisi tertutup agar mesin dapat tetap hidup pada putaran idle atau stasioner antara 700 sampai 800 rpm. Sistem ISC port ini digunakan pada mesin EV sebagai pengganti skrup isas yang diatur secara manual. Jadi dengan adanya ISC ini, maka kita tidak perlu lagi untuk mengatur putaran idle secara manual pada mesin EV karena ISC port dikontrol secara elektronik oleh ECU. Fungsi dari ISC port yaitu untuk mengatur udara masuk ke intake manifold pada saat gas tidak diinjak, throttle port dalam kondisi tertutup, dan mengatur putaran idle mesin pada saat AC off dan pada saat AC dihidupkan. Cara kerja ISC port ini yaitu bekerja berdasarkan kendali dan kontrol dari ECU, berdasarkan input sinyal dari sensor TPS, sensor MAP, sensor MAF, sensor CKP, sensor CMP. ECU ini dalam mengontrol dan menggerakkan komponen ISC port terbagi menjadi 4 jenis. Dan karakter ISC port ini ketika keadaan normal menutup, dan ISC port akan bekerja ketika mendapatkan sinyal dari ECU. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ISC yang mendeteksi dan mengendalikan suplai udara ke intake manifold pada saat putaran idle. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu sensor TPS. Sensor TPS ini adalah sensor yang digunakan untuk memantau posisi throttle pada mobil. Sensor ini biasanya terletak di kupu-kupu spindle atau poros sehingga dapat langsung memonitor posisi throttle. Bentuk yang lebih maju dari sensor ini juga digunakan, misalnya throttle position sensor ekstra tertutup dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa throttle benar-benar tertutup. Beberapa unit kontrol mesin ECU juga mengontrol posisi throttle, kontrol throttle elektronik, dan jika itu dilakukan sensor posisi digunakan dalam umpan balik untuk mengaktifkan kontrol tersebut, dan letak dari TPS sensor berada pada throttle body sejajar dengan throttle dan satu tuas dengan butterfly. Karakteristik dari TPS sensor ini adalah ketika mesin dalam kondisi idle, tegangan output sensor
dinilai bawahnya 0,7 volt, sedangkan posisi mesin beban penuh, tegangan output bisa mencapai 4,5 volt. Baiklah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu sensor IAT berfungsi untuk mengukur beberapa suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold dan biasanya terletak pada air filter. Dan selanjutnya yaitu sensor CKP atau crankshaft position sensor yang berfungsi untuk mengetahui apakah piston berada tem A atau tem B. Biasanya sensor ini dipasang di dekat crankshaft. Selanjutnya yaitu sensor CMP, camshaft position sensor. Sensor ini berfungsi mendeteksi camshaft yang digunakan waktu pengapian atau pada saat pengabutan bahan bakar. Dan selanjutnya yaitu yang nomor 10, sensor knocking. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui terjadinya knocking pada mesin. Baiklah, sekian hasil video saya tentang sensor-sensor yang ada pada mobil. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.